Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divka Ferdiansyah dengan NPM 233127173 dari kelas IF 23E. Di sini saya akan mempresentasikan matkul aljabar linear dan geometri dengan materi inverse vektor dan operasi MIT. Pengertian inverse vektor dan operasi MIT. Inverse vektor adalah istilah yang tidak umum dalam matematika. Secara umum, dalam matematika, inverse sering mengacu pada elemen yang ketika dioperasikan dengan elemen lain dalam suatu operasi akan menghasilkan identitas untuk operasi tersebut. Operasi MIT adalah operasi titik atau operasi inner product, yang merupakan operasi yang menghasilkan skalar dari dua vektor. Operasi titik ini umumnya digunakan dalam berbagai konteks, seperti dalam menentukan sudut antara dua vektor. Sifat inverse vektor. Inverse penjumlahan vektor. Setiap vektor V memiliki inverse penjumlahan yang dilambangkan dengan min V. Jadi, V ditambah min V sama dengan 0, di mana 0 adalah vektor 0. Inverse perkalian skalar. Setiap vektor V memiliki inverse perkalian dengan skalar A sama dengan 0, yang dilambangkan dengan 1 per AV. Jadi, A dikali 1 per AV sama dengan V. Sifat operasi MIT. Operasi MIT dalam himpunan. Dalam teori himpunan, operasi MIT atau irisan menghasilkan himpunan yang berisi elemen-elemen yang dimiliki oleh kedua himpunan yang bersangkutan. Misalnya, jika A sama dengan 1, 2, 3 dan B sama dengan 2, 3, 4, maka A dan B sama dengan 2 dan 3. Operasi MIT dalam aljabar Boolean. Dalam aljabar Boolean, operasi MIT digunakan untuk menggabungkan dua variabel Boolean dan menghasilkan hasil yang benar hanya jika kedua variabel tersebut benar. Misalnya, jika A dan B adalah variabel Boolean, A dan B akan benar hanya jika A dan B sama-sama benar. Operasi MIT dalam relasi. Dalam matematika, operasi MIT juga digunakan dalam relasi. Misalnya, dalam himpunan bagian terurut, operasi MIT dari dua elemen adalah elemen yang lebih rendah dari keduanya. Oke, di sini ada contoh soal. Oke, langsung saja di sini ada contoh soal inverse vektor. Yang pertama, inverse penjumlahan vektor. Jika V sama dengan 2 min 3, tentukan inverse penjumlahan min V. Soal nomor 2, inverse perkalian skalar. Jika V sama dengan 4 min 1, tentukan inverse perkalian dengan skalar 2 per 1. Tentukan inverse perkalian dengan skalar 1 per 2. Oke, di sini ada jawabannya. Kita akan menjawab inverse vektor dengan nomor 1.
sini ada V sama dengan 2 per min 3. Itu contoh soal, dan jawabannya adalah min V sama dengan min 2 per 3. Karena min ketemu min hasilnya plus dan sebaliknya. Jadi di sini jadi contoh soalnya itu vektor V itu positif, tidak min. Dan rumus dari contoh nomor 1 itu rumusnya adalah min V. Jadi 2 positif 2 jadi min 2 dan min 3 menjadi plus. Kita lanjut ke soal nomor 2. V sama dengan 4 per min 1. Oke, di sini langsung saja, yaitu rumusnya adalah 1 per 2 V sama dengan hasilnya adalah 2 per 0,5 atau setengah dibagi dengan setengah atau 1 per 2 karena itu rumus dari perkalian skalar. V sama dengan 4 per min 1, dan di sini kita bagi setengah atau 1 per 2. Jadi 4 hasilnya 2. Karena 4 dibagi setengah atau 1 per 2 hasilnya 2. Dan min 1 karena di sini min ketemu plus hasilnya plus, jadi hasilnya juga plus. Jadi hasilnya 0,5. 1 dibagi setengah hasilnya 0,5. Oke, di sini ada contoh soal operasi MIT. 1. Operasi MIT dalam himpunan. Jika A sama dengan 1, 2, 3, 4 dan B sama dengan 3, 4, 5, 6. Tentukan himpunan hasil dari A dan B. Contoh soal nomor 2. Operasi MIT dalam aljabar boolean. Jika A sama dengan 1 dan B sama dengan 0, tentukan hasil dari operasi MIT A dan B dalam aljabar boolean. Di sini ada contoh soal nomor 3. Diberikan himpunan bagian terurut S sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan relasi R yang didefinisikan sama dengan 1, 1 dan 3, 2 dan 4, 3 dan 5. Tentukan 2 dan 3, 3 dan 4, 4 dan 5, 1 dan 2, 2 dan 3, 3 dan 4, 4 dan 5. Oke, di sini ada 3 soal. Oke, ini jawabannya. Dan jawaban yang soal pertama di sini A sama dengan 1, 2, 3, 4 dan B sama dengan 3, 4, 5 dan 6. Jadi kita lihat di antara dua bilangan A dan B. Bilangan A 1, 2, 3, 4 dan bilangan B 3, 4, 5, 6. Kita lihat atau kita cari yang persamaannya keduanya sama. Cari yang sama bilangannya di kedua kolom tersebut. Jadi hasilnya adalah 3 dan 4. Karena di
bilangan A ada 3 dan di bilangan B ada 3 dan di bilangan A ada 4 dan di bilangan B juga ada 4 dan yang lainnya tidak ada yang sama. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. A sama dengan 1, B sama dengan 0. A dan B sama dengan 0. Jika kedua bilangan tersebut angkanya sama, maka itu dinyatakan benar, dan bila kedua bilangan berbeda, maka itu dianggap salah. Oke, di sini ada contoh tabelnya. A salah, B salah. A dan B hasilnya salah. A salah, B benar, hasilnya juga salah. A benar, B salah, hasilnya salah. A benar, B benar, hasilnya benar. Kenapa salah dan salah hasilnya salah? Karena di ini kedua A dan B hasilnya salah. Jika benar dan benar hasilnya benar. Jika salah dan salah hasilnya salah. Kita lanjut ke jawaban contoh soal nomor 3. R sama dengan 23, 34, 45. R sama dengan 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, dan 5. Oke, di sini kita akan melihat di kedua bilangan. Di sini sama operasi MIT dalam relasi sama seperti operasi MIT dalam himpunan. Hanya yang membedakan adalah operasi MIT dalam himpunan langsung mencari hasil, sedangkan operasi MIT dalam relasi harus berurutan. Oke, di sini kita lihat di kedua bilangan apakah ada yang sama. Di sini 2 dan 3 ada di bilangan pertama dan di bilangan kedua juga ada 2 dan 3. Jadi kita masukkan, jadi kita turunkan 2 dan 3. Di sini ada 3 dan 4 di bilangan pertama dan kedua. Jadi kita turunkan juga 3 dan 4. Di bilangan pertama dan kedua juga ada 4 dan 5. Jadi kita turunkan juga 4 dan 5. Setelah itu hasilnya 2 dan 3, 3 dan 4, 4 dan 5. Setelah itu kita kecilkan lagi. Kita lihat 2 dan 3, 3 dan 4, 4 dan 5 apakah ada angka yang sama atau bilangan yang sama. Jadi kita lihat di sini ada 3 yang sama. 2 tidak ada. Jadi kita turunkan 3. Setelah itu kita lihat 4 ada yang sama. Jadi kita turunkan dan 5 tidak ada. Jadi hasilnya 3 dan 4. Oke, segitu saja presentasi dari saya. Bila terjadi banyak kesalahan, saya meminta maaf. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.